People, ketemu lagi di Ngobrol Santai bareng Argras. Kali ini kita langsung kedatangan tamu Bapak Stephen Lee selaku owner dari Argras. Nah, Bapak Stephen Lee ini adalah founder sekaligus owner ya Argras ya Pak ya. Yep, Beliau betul. juga sempat kerja di beberapa perusahaan sebelumnya sebelum mendirikan Argras dan sempat kuliah juga di luar ya Pak ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol seputar sejarahnya beliau ini ya. Tentang beliau bagaimana gitu ya Pak. Gimana kabarnya Pak Stephen hari ini? Baik, sehat. Alhamdulillah, Kak Intan. Semoga teman-teman semua juga sehat. Terima kasih waktunya ya Pak ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol santai. Senang bisa ada di sini. Sambil dicicipin ya seadanya ya Pak ya. Siap. Nanti kita pasti ngincip. Iya, Pak Stephen kan dulu sebelum mendirikan Argras sempat bekerja di beberapa perusahaan. Mungkin bisa sedikit aja diceritakan perusahaannya apa, bergerak di bidang apa, terus ada di mana kayak gitu Pak. Terus job desk-nya apa? Oke, jadi sebelum saya mendirikan Argras di tahun 2013, saya memang sempat bekerja ya di beberapa perusahaan seperti yang Kak Intan bilang. Itu salah satunya adalah IBM Corporation. Saya bekerja sebagai konsultan IT. Konsultan IT Pak? IT, benar. Informasi teknologi ya. Oke, jadi di dunia komputer, ya kan? Dan karena keberuntungan saya sebagai konsultan, jadi saya sempat berada di beberapa perusahaan yang Fortune 500. Jadi saya belajar banyak budaya perusahaan yang berbeda-beda tentunya, berbeda klien, berbeda budaya, berbeda ilmu dan pengalaman dan pengetahuan yang saya dapetin. Jadi itu yang melandasi saya untuk bisa menjadi diri saya yang saat ini. Dan termasuk salah satu angan-angan saya ingin memiliki bisnis usaha sendiri ya. Jadi sebelumnya seperti saya bilang, saya berkarir sebagai profesional itu kurang lebihnya 8-9 tahun. Sebelum saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan membentuk usaha bisnis saya sendiri, yaitu Argras ini. Pak sebentar, konsultan IT, Bapak kuliahnya apa? Kuliahnya apa sih Pak? Konsultan IT. Ya, kuliah saya tuh S1 saya di IT, terus S2-nya itu saya di MBA di marketing. Oh, dari IT S2-nya? Saya suplemen lagi dengan ilmu bisnis yaitu marketing. Oh, baik. Ya, ada manajemennya juga. Baik, jadi bingung nih karena Argras itu kan rumput sintetis ya Pak ya, IT gitu. Ternyata foundernya IT. Nggak ada hubungannya kan, rumput sintetis sama komputer atau teknologi. Agak ini ya, nggak berhubungan. Yes. Oke Pak, mungkin bisa sebelum Argras dulu pernah punya usaha lain nggak sih Pak? Sebelum Argras kan sih Bapak nggak ada kerja di tempat lain. Tapi sebelum Argras itu Bapak punya usaha lain nggak? Sebelum Argras sih nggak ada ya. Kalau saya dulu waktu muda sih ya sempet sih ya jual-jualan aja. Maksudnya ya tradisional marketplace gitu kan ya, online marketplace gitu saya pernah nyobain lah. Tapi nggak pernah sampai bener-bener saya tekunin. Hanya cuman sekedar cari untung aja. Tapi kalau Argras ini ya memang bener-bener saya ingin bentuk ini tekuni untuk jangka panjang. Karena saya ada visi dan misi yang jelas untuk perusahaan ini. Oh, baiklah kalau begitu. Jadi sebenarnya kalau boleh tentang Argras sedikit ya Pak ya, sejarahnya silakan Pak, sejarahnya Argras ini gimana sih dulu Pak, maksudnya kenapa sih, apa sih yang latar belakangi Bapak pengen ada Argras di Indonesia ini? Karena setahu saya sih Argras itu kan pelopor rumput sintetis ya di Indonesia, betul ya Pak? Bener, dan trendsetter. Berarti dulu sebelum Argras nggak ada dong rumput sintetis di? Sebenarnya ada rumput sintetis itu, cuman dia spesifikasinya lebih banyak untuk olahraga yaitu futsal. Ya kan? Jadi kalau Argras adalah? Kalau Argras itu pelopornya rumput sintetis untuk taman dan dekorasi. Jadi beda spesifikasi, beda kegunaan juga. Berarti dulu ada di sini tapi futsal. Bener. Jadi orang tahunya waktu itu konon itu rumput sintetis adalah rumput futsal. Jadi dikira waktu saya membentuk bisnis ini di tahun 2013 itu dikira saya jualan rumput futsal. Orang nggak paham kalau bener rumput ini ternyata bisa dipakai untuk taman ya, bisa dipakai untuk interior ya. Mereka nggak tahu gitu loh. Jadi kita yang memulai itu. Kenapa kok akhirnya membuka usaha rumput sintetis di Indonesia? Bapak tahu kan Indonesia itu adalah negara tropis dengan iklim yang sangat baik. Nggak repot loh Pak untuk menumbuhkan rumput, bahkan pohon aja tumbuh subur karena cuma ada 2 musim kan di sini, kayak nggak
ribet lah ya buat Ya. nungguin rumput. Kenapa? Kok? Benar. Jadi tadi seperti saya udah ngomong kan, saya kan dari luar negeri, saya pulang ke sini, kan saya pasti tentunya kan memiliki tempat tinggal yang baru ya. Jadi tempat tinggal yang baru ini belum ada tamannya, Bu. Jadi saya kan harus memikirkan sesuatu ya. Saya ingin taman yang sangat minimalis lah, yang low maintenance, kalau bisa zero maintenance. Jadi saya nggak suka yang sesuatu yang maintain gitu, sedangkan saya mau fokus sama hidup saya lah ya. Saya maksudnya mau bekerja, pulang ke rumah pun saya nggak mau ngurusin taman, saya maunya ya relax, quality time sama family lah, ya kan, self improvement lah, exercise lah dan sebagainya. Jadi waktu itu saya lihat di pasaran kok adanya rumput futsal beginian, dan kualitasnya juga yang lain itu juga kurang baik. Untuk spesifikasi taman sama dekorasi itu nggak ada gitu loh. Kan saya sampai ke Jakarta, kemana, yang di Indonesia saya cari tahu. Terus saya juga waktu itu bepergian di luar negeri, ya kan. Dari situ saya mendapatkan ide, oh ternyata di luar negeri ini rumput sintetis pemakaiannya udah mulai menjamur, udah mulai umum. Banyak orang yang udah memakai itu untuk perumahan, untuk komersil. Nah, itulah timbullah ide kenapa saya ingin membuka bisnis Arges ini. Dan of course, customer pertamanya adalah rumah saya sendiri. Di mana saya puas begitu udah terpasang rumput sintetis itu, udah nggak ribet lagi, saya nggak usah maksudnya bingung mengenai ngurus taman saya pulang ke rumah, berangkat dari rumah itu selalu hijau. Oke, mantap. Sebentar, karena ini adalah suatu hal yang benar-benar baru ya di Indonesia kan. Of course, pasti, at the time ya. Ya, at the time. Pasti tidak akan diterima dengan mudah. Ya, itu tantangannya saya rasa di situ. Banyak tantangannya. Orang-orang di sekeliling Bapak support, kayak misal orang-orang terdekat kayak keluarga, itu gimana support mereka? Ya, ini ceritanya akan panjang tapi saya akan bikin singkat ya. Jadi keluarga awal-awal waktu saya infokan saya ingin membuka bisnis usaha ini, banyak yang menentang sih terus terang. Jadi ya bukan menentang kayak gimana gitu, cuman mereka maksudnya kayak skeptikal gitu, mereka ragu gitu lah. Lu yakin lu mau buka bisnis usaha ini ya kan? Seperti yang Kak Intan tadi bilang kan, Indonesia kan iklim tropis gitu kan. Ngapain orang nggak ada butuh untuk rumput sintetis? Toh anyway kan segala sesuatu yang palsu itu kan kalah sama asli. Pemikirannya seperti itu Mas Ian ya kan. Sedangkan kan kita tahu teknologi kan berkembang ya seiring berjalannya waktu. Jadi kan rumput sintetis yang dulunya kaku ya kan, yang tidak bisa menyerupai asli, sekarang buktinya udah makin mirip sama asli. Orang nggak bisa bedain kalau dari jauh. Kalau lu nggak pegang sendiri nggak bakalan bisa tahu itu palsu atau asli. Nah anyway, jadi ini kan kita ngomongnya palsunya sintetis ya. Jadi saya mendapatkan banyak tantangan dari keluarga ya kan. Mereka juga kayak nggak yakin gitu. Oh ini kelihatannya anu. Dan waktu itu sih saya yang memotivasi saya untuk tetap terus lanjut adalah saya percaya kepada kemampuan diri saya sendiri aja sih. Dan saya melakukan research, jadi saya nggak cuman maksudnya keras kepala gitu kan, terus atas dasar ego saya sendiri, oh saya pokoknya tetap mau melakukan ini. Enggak, saya tetap research. Jadi saya research di secara skala market internasional, saya pelajari marketnya. Terus juga saya memproyeksikan juga masa depannya ini rumput sintetis ini akan seperti apa sih, ya kan? Jadi saya udah sampai sejauh itu, dan apakah juga ini akan merusak lingkungan kita atau merugikan siapa, ya kan? Jangan sampai bisnis usaha yang akan saya jalankan ini nggak halal gitu ya. Nggak instan lah, maksudnya berarti Bapak research, jadi prosesnya tuh nggak serta-merta ada keinginan mendatangkan. Enggak sesimpel itu, karena saya orangnya suka berpikir panjang ya. Jadi sebelum saya mengambil keputusan sesuatu, apalagi keputusan ini adalah sangat gede ya, karena ini membuka usaha saya yang pertama kalinya nih. Dan saya mau benar-benar menekunin ini. Oleh karena itu saya researchnya sangat lama sekali, berbulan-bulan. Sehingga akhirnya saya memutuskan menjalankan ini. Di awal pun saya mendapatkan juga tantangan, yaitu berupa edukasi kepada masyarakat. Jadi edukasi. Tadi saya bilang kan, banyak orang itu kan berpikirnya ini rumput futsal, rumput sintetis itu apa? Orang nggak paham makna daripada rumput sintetis. Rumput palsu mereka paham, tapi bukan itu konotasi yang saya ingin infokan kepada masyarakat waktu itu. Karena palsu itu kan konotasinya jelek, negatif. Jadi kita nggak ingin menggunakan kalimat palsu, tapi kita menggunakan kata sintetis. Nah, jadi di sanalah tantangan kita Arges ini di tahun pertama, dan selama 2 tahun pertama lah ya, 2013 sampai 2014 itu adalah di edukasi konsumen ini. Dan itu kita lakukan dari door to door, dan juga dari pameran ke pameran. Sebentar, Arges tahun berapa? 2013. 2013
perkembangan teknologi informasi belum seperti sekarang. Berarti benar-benar door to door. Ya. Masih door to door. Facebook udah ada sih, tapi kan waktu itu belum banyak, masih menggunakan sebagai online marketplace. Saya rasa 2013 online marketplace di Facebook belum terbentuk, Bu. Belum terbentuk. Instagram pun juga kan startnya baru 2010. Jadi itu baru 3 tahun Instagram berjalan, itu pun masih fiturnya sangat minim ya. Belum kayak sekarang gitu, kita bisa place ads dan sebagainya. Itu door to door, Bapak langsung hire sales gitu? Atau enggak. Gimana? Sales pertamanya Argas ya saya sendiri. Jadi saya keliling dari rumah ke rumah. Iya, jadi Bapak Ibu saya harus ngurus izin loh. Nggak semudah itu pikirnya teman tetangga kita nyamperin tetangga sebelah, kita dropin brosur, kita kasih produk knowledge. Nggak semudah itu. Kita harus ke BPL-nya, Badan Pengelolaan Lingkungannya, terus kita minta izin mau berapa lama mau menebarkan brosur ini, dan saya lakukan itu sendiri. 1 harian saya sampai hitam gosong. Saya lupa bawa payung kan, dan brosur yang saya pegang itu 1000 habis. Berarti dulu waktu memulai ini single factor sendirian? Sebenarnya dibilang single fighter juga kurang tepat, karena saya ada rekan bisnis saya waktu itu, ya kan, partner kongsi ya kalau kita bilang ya, ada 2 orang yang membantu saya juga. Kebetulan saya yang megang marketingnya, jadi of course yang orang marketing yang harus door to door ya, Bu. Yang cara memikirkan bagaimana memasarkan produk ini yang belum begitu dikenal sama masyarakat. Yang masyarakat belum umum ya, nggak seperti keramik atau cat atau semen, wallpaper, orang udah paham itu kegunaannya apa, dan bagaimana maintenance-nya kalau perlu, ya kan. Kalau rumput sintetis benar-benar mulai dari nol, itu kita mulai, atau saya mulai waktu itu marketingnya. Mantap, itu benar-benar loh, beliau mau loh dari rumah ke rumah ya. Iya, sama juga bantu ikut pemasangannya juga, motongin rumputnya, ya jadi kan? Dari dulu sudah ada pemasangan ya Pak? Udah, dari dulu memang kita konsepnya itu kita ingin, maksudnya all in one service ya. Pak Stefan, ini kok saya ngobrol-ngobrol dari tadi kayaknya Bapak nggak seperti pengusaha baru pada umumnya. Jadi kalau pengusaha baru pada umumnya itu kayak cari yang simple. Tapi Bapak tadi kenapa kok pengennya all in gitu? Kenapa? Ribet ya? Iya, ribet. Jadi kesannya saya ngeribetkan bisnis saya sendiri gitu ya? Iya, kenapa nggak mikir, ya elah cari duit dulu kali, kalau udah usahanya berdiri baru kayak pengembangan gitu, ada jasa pemasangan dan lain-lain. Ini saya kasih jawabannya nih. Jawaban singkatnya itu adalah karena latar belakang saya yang sebelumnya, yaitu saya bekerja sebagai apa? Seorang konsultan. Sebagai seorang konsultan, prioritas kami itu adalah ya kan, menganalisa kebutuhan klien kita. Dan memberikan solusi kepada klien kebutuhan tersebut. Nah, jadi dengan menyediakan produk rumput sintetis ini, saya harus sudah bisa memahami sebenarnya yang dicari oleh konsumen kita itu apa sih? Kan mereka butuh pasti untuk jasa pemasangannya. Dan itu tentunya kan banyak orang bertanya, apalagi ini sesuatu produk yang baru ya, orang yang nggak umum sama rumput sintetis ini. Cara pemasangannya bagaimana, ya kan? Ini perlu sambungan atau tidak, pakai material apa. Jadi kita berusaha mempersingkat itu supaya membantu penjualan daripada produk kita ini juga makin cepat. Tapi kayak, ya saya tidak bermaksud menentang atau bagaimana ya Pak. Karena kayak gini loh Pak, orang baru mulai bisnis itu biasanya di zona nyaman dulu, zona nyaman, zona aman dulu lah ya. Setidaknya kita menghasilkan uang dulu, baru melakukan pengembangan. Yes. Terus ini yang Bapak lakukan adalah, Bapak, ya saya tahu Bapak totalitas, tapi itu kayak horor banget gitu loh, kayak mengeluarkan semuanya di awal. Dan set itu di awal. Dan jasa pemasangan kami dari Argres itu full time employee semua. Jadi karyawan tetap, bukan borongan. Sedangkan banyak kompetitor kita waktu itu atau kontraktornya, mereka kebanyakan kan jasa lepasan ya. Maksudnya mereka bukan karyawan tetap. Hanya kalau ada per project aja, mereka membayarkan jasa itu kepada pihak yang bersangkutan ya. Tapi kalau kita, kenapa? Yaitu selain totalitas, saya yakin atas kemampuan daripada tim kita yang ada di Argres, ya kan? Sama juga brand, sama produk yang kita tawarkan kepada masyarakat. Jadi long termnya itu ada. Jadi karena dengan research yang saya sudah lakukan berbulan-bulan itu, kita sangat yakin atas kualitas produk kita, viability-nya, ya kan, longevity-nya, jangka panjangnya. Oleh karena itu saya berani investasi awal, itu merupakan suatu bentuk investasi. Argres sendiri itu Kak, itu merupakan suatu bentuk investasi jangka panjang. Karena kan alternatifnya adalah rumput asli. Kita tahu sendiri kan kalau rumput asli itu kan biayanya jauh lebih murah daripada kalau kita beli rumput sintetis di awal.
Tapi kan kalau seiring berjalannya waktu, ya kan, bertambahnya minggu, bertambahnya bulan, tahun, itu biaya yang kita keluarkan untuk maintain rumput asli itu supaya bisa tetap asri dan hijau terus, itu kan nggak stagnan, tapi dia eksponensial. Jadi karena kekuatan, jadi saya mau make sure ya, Pak Steven. Silakan. Jadi Bapak seyakin itu terhadap usaha ini bisa berjalan karena produknya? Nggak cuma produk, karena visi dan misi yang kita miliki waktu itu, yang saya set di awal. Nah itu, itu kata kuncinya. Saya pengen kita harus yakin. Saya pengen saya pengen tahu Bapak nih, Bapak itu kenapa menjadi pribadi yang memiliki keyakinan seperti itu, terlepas dari Argras. Oke. Jadi begini. Of course kan, kepribadian saya ini kan tidak terbentuk dengan sendirinya. Itu kan membutuhkan waktu dan pengalaman dan pengetahuan yang saya tempa bertahun-tahun ya, mulai dari kecil sampai dewasa. Nah, dulu masa muda saya, maksudnya waktu masih sekolah ya, belum berkarir nih ya kan. Itu saya sosok yang minder atau kurang percaya diri. Tahu ya? Minder ya. Nah, itu dulu. Jadi Oke, enggak. Bohong. Enggak, beneran. Soalnya karena sekarang Bapak kan kayak ngomong di depan publik kayak oke aja. Ya, masih belum gitu-gitu baik lah, Bu. Tapi maksudnya semua it's a process of improvement ya. It's all about process. Jadi dulu bukan pribadi yang seperti ini. Enggak. Public speaking saya sama sekali tidak bisa bahkan. Saya akan gugup, nervous, udah nggak bisa tahu kata yang bisa keluar dari mulut ini, udah kayak ngeblank, nge-freeze gitu ya. Seriously? Everybody is gone through that ya. Jadi itu yang saya alami. Tapi seiring berjalannya waktu, yaitu seperti yang saya bilang itu tadi, tuntutan pekerjaan saya sebagai seorang konsultan, yang saya bertemu orang yang berbeda-beda dan dari berbagai macam latar belakang. Saya ketemu dengan orang IT, saya ketemu dengan orang bisnis, saya ketemu dengan orang operator dan sebagainya. Itu menyebabkan saya harus bisa fleksibel dalam hal penyampaian informasi, penyampaian solusi. Itu harus sesuai dengan latar belakang lawan bicara saya, ngerti ya Bu? Oh iya. Jadi dari situ saya mendapatkan pengalaman bahwa I have to wear multiple hats. Kalau ini ngomong bahasa Indonesia artinya kita harus bisa memainkan berbagai macam peran nih. Jadi kita bisa sebagai seorang marketing, bisa sebagai seorang installer, bisa pemasangan rumput sintetis misalnya kan. Kalau saya di lapangan saya masang rumput sintetis. Itu kita harus bisa fleksibel seperti itu. Dan itu bagi saya itu adalah tuntutan hidup. Tuntutan hidup itu it's a must skill kalau bagi saya. Karena kalau kita nggak melakukan itu, artinya kita kan membatasi diri kita untuk kita tidak bisa berkembang lagi. Jadi batasan kita nih, kalau kita nggak bisa public speaking, ya sudah, berarti selamanya kita nggak mau public speaking. Apa kamu seperti itu? Dan itu bagi saya, diri ya berarti. Yes, ini kaitannya dengan self improvement. Dan saat ini, alhamdulillah dengan dibantunya ada teknologi, banyak sekali di luar sana digital courses ya, yang e-learning, yang teman-teman ini bisa ngambil kelas, ya kan, belajar ilmu apapun yang mereka mau. Apalagi nggak usah bayar pun, di YouTube pun gratis banyak. Wow. Jadi self improvement ini sangat penting dan harus tahap pertamanya adalah kemauan. Bukan masalah saya nggak ada budgetnya, saya nggak ada waktunya. Those are all just excuses. Alasan. Jangan kita terbiasa dalam hidup itu memang paling gampang sih kita sebut alasan ya. Kalau udah ada alasan ini, udah saya berhasil melarikan diri dari masalah ini, ya kan? Alasannya A, alasannya B, itu mah paling gampang kalau orang cari alasan. Tapi cari solusi itu beda. Itu yang membuat kita untuk menjadi lebih baik dan becoming better version of ourselves. Itu yang latar belakangnya. Berarti ini nyambung ya Pak. Tadi kan Bapak sempat berarti kalau saya ambil kesimpulan, berarti Bapak dalam bekerja di tempat lain itu Bapak ada proses belajar untuk banyak sekali. Trade ke orang itu pasti berbeda. Jadi apakah ketika kita mau memulai sebuah usaha, at least usahanya harapannya bisa berkembang dan memiliki organisasi ya, seperti yang Bapak sekarang. Apakah untuk memiliki usaha seperti itu kita harus menjadi bagian dari sebuah perusahaan di sebelumnya? Ini terlepas dari pengalaman Bapak pernah bekerja di mana-mana untuk masukan aja buat seseorang yang ingin memulai usaha. Apakah untuk memulai usaha dia harus pernah bekerja menjadi karyawan sebelumnya atau gimana? Kalau menurut Bapak? Kalau saran dari saya sih iya, benar. Itu maksudnya sangat penting sekali. Karena yang membedakan adalah seberapa banyak kesalahan yang Anda lakukan. Karena dalam hidup itu pasti
tiap orang itu pasti melakukan kesalahan ya. Entah ada yang banyak, ada yang sedikit, itu tergantung ya. It's a learning process. Dari kegagalan atau kesalahan-kesalahan itu kita belajar dan kita menjadi lebih baik. Nah, kalau dengan bekerja di tempat-tempat perusahaan sebelumnya itu, berkarir di luar dulu sana, menjadi profesional sebelum membentuk usaha sendiri, itu benefitnya adalah kesalahan-kesalahan itu kita lakukan di perusahaan lain. Kita belajar dari sono. Jadi sehingga nanti waktu kamu membuka bisnis usaha lu sendiri, itu kesalahan-kesalahan yang kamu udah lakuin nggak akan lu lakuin lagi. Nah, itu benefitnya di sana. Tapi kalau misalnya mari lulus kuliah mau langsung buka usaha sendiri, bisa. Beberapa orang juga sangat sukses menjalankan itu. Cuman ya mereka pasti melalui fase itu. Tidak ada orang yang sempurna, Ibu. Jadi pasti tiap orang pasti ada flaws ya, atau membuat kesalahan-kesalahan di tahap awal karirnya itu pasti tahap awal karir ya. Titik vokalnya. Dan kesalahan itu kayak wajar ya. Dan itu uang sekolah. Iya, uang sekolah. Dan itu nggak bisa didapetin waktu sekolah. Ngomongin hanya kesalahan nih ya Pak ya, ngomongin kesalahan ya, ini Bapak pernah memang hidup kan tidak sesempurna itu ya Pak ya. Tentunya. Bapak pernah bikin salah apa sih Pak ya dalam proses berbisnis yang pernah Bapak lakukan selama ini, atau mungkin di ranah profesional misalnya? Ya tentunya uang sekolah itu tadi. Uang sekolah ya kan, semua tidak luput lah dari uang sekolah itu, dari beberapa kesalahan. Of course saya banyak kesalahan ya kan. Salah satunya tentu memilih lini produk atau jadi contohnya dalam Arges dulu kita ada membentuk seperti saya kan berpikir kalau Arges ini seperti kategori flooring ya, lantai. Jadi mungkin kita bisa bikin semacam kayak tile series. Jadi kita orang tinggal di plot-plotin begitu ya kan. Tapi ternyata tidak berjalan dengan gitu lancar ya, Kak ya. Jadi oleh karena itu kita discontinue sih, kita udah nggak masarin itu lagi. Itu hanya salah satu contoh nih. Tentunya sebelum-sebelumnya juga ada beberapa case di mana keputusan-keputusan yang saya buat sebagai main decision maker itu tidak turn out gitu bagus ya. Tapi it's okay, kita harus embrace itu, dan itu yang membuat kita menjadi lebih baik dan better dalam membuat pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menyikapi ketika menyadari bahwa saya bikin salah nih? Ya, Bapak menyikapi untuk memaafkan diri sendiri ya, penting loh Pak, kayak penting banget bisa memaafkan diri sendiri. Sebelum kita memaafkan orang lain, kita harus kayak bisa memaafkan diri sendiri gitu loh. Bagaimana cara Bapak untuk memaafkan diri sendiri dan membuat kesalahan itu, memperbaiki kesalahan tersebut, itu gimana caranya? Ya, jadi ya kalau dibilang apa ada cara khususnya nggak ada sih. Yang paling penting ya harus introspeksi diri terus ya. Jadi setiap kali dalam tutur kata kita, dalam setiap kali kita membuat keputusan, dalam setiap kali kita berinteraksi dengan seseorang, itu harus ada tahap introspeksi diri kita yang menentukan kita, maksudnya outcome-nya seperti ini, ini kelihatannya outcome-nya kurang baik, jadi mungkin next time gue harus begini nih, jangan begono ya kan. Jadi seperti itu membuat kita harus maksudnya terus sadar. Nah, ini tadi yang saya bilang juga, kalau kita membuat kesalahan, jangan kita itu condongnya itu menunjuk orang lain. Ini siapa nih yang salah? Peraturan pemerintahnya nih, atau peraturan siapanya, atau siapa perusahaan, apapun itu. Jangan. Harus kita melihat ke diri kita sendiri, karena peraturan-peraturan atau orang-orang lain itu nggak bisa kita kontrol. Ya atau ya? Kan? Yang kita bisa kontrol itu diri kita sendiri. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, itu semua dari diri kita sendiri. Dan itu kita yang kontrol, bukan orang lain. Tapi kalau orang lain, dia mau berbuat begini, dia mau berbuat begitu, itu di luar kontrol kita. Right? So, it's as that simple loh. Menyangkut introspeksi diri terus. Introspeksi diri terus. Kalau salah harus mengakui kesalahan itu, tapi jangan sampai down. Nggak boleh putus asa. Nah, ini tadi juga yang menentukan beberapa orang itu ya mudah putus asa, tapi ada yang terus semangat terus ya kan. Ada juga pepatah yang bilang kan, what doesn't kill you makes you stronger. Kita lebih kuat ya kan. Kalau jatuh, bangkit kembali. Jangan stay down. Kalau kamu stay down, kalau dalam tinju, artinya apa? Knock out. Anda KO. Nah, kalau Anda KO, berarti artinya Anda sudah menyerah dalam kehidupan ini. Nah, itu bahaya. Anda harus bangkit kembali. Karena itu tadi, semua orang pasti ada titik kejatuhannya dalam hidupnya. Pasti ada, nggak ada yang sempurna lah ya. Tapi semua itu memang di tangan Tuhan Yang Maha Esa. Bukan di tangan kita. Tapi it's up to us untuk kita menentukan untuk stay down or we get up.
Benar kan? Iya benar. Kita jangan nunggu, maksudnya harus nanti ada yang nunggu untuk ngangkat tangan Angkat lu tangan untuk lu. ya. Itu kayak berharap-harap kayak ya bagai puno perlindungan bulan gitu kan ya. Iya, berdiri dong di kaki diri sendiri ya. Yes, kalau you masih punya kaki ya berdiri sendiri dong. Iya, Kecuali manja kalau banget. misalnya iya, ya bukan manja sih Bu. Itu kepribadian aja sih. Kepribadian aja. Yes. Jadi sebenarnya prinsip Bapak dalam hubungan dengan sesama itu gimana sih Pak, prinsip hidup Bapak seorang Stephen Lee Nyatawijaya ini untuk ke sesama itu gimana? Prinsip hidup saya sih simple ya, Kak ya. Jadi kalau saya itu bagi saya suatu hubungan itu sangat penting ya. Jadi saya lebih mengutamakan hubungan daripada keuntungan atau money oriented, profit oriented, itu saya buang jauh-jauh. Karena bagi saya hubungan itu priceless ya. Itu yang secara jangka panjang ya akan membawa kita menuju kesuksesan atau kelancaran dalam hidup ya. Saya generalisasikan sebagai kesuksesan dalam hidup, kelancaran dalam hidup. Kesuksesan karena dalam hidup. Karena kalau kita misalnya nih kita berhubungan sama seseorang hanya mengharapin duitnya dia nih. Iya. Begitu lu dapat duit itu, lu kerasa seneng kan? Iya. Puas kan? Tapi kalau misalnya lu cara dapetin duitnya itu nggak etis. Ya. Atau maksudnya nggak bener, nggak halal dan sebagainya, ya kan, pakai tipu muslihat lah atau apa. Apakah orang tersebut akan memberikan uangnya lagi kepada Anda di kemudian hari? Tentu tidak. Nah, jadi tapi Anda udah memanfaatkan orang itu, artinya Anda memanfaatkan orang tersebut. Dan saya menghindari cara berpikir yang seperti itu, karena menurut saya itu nggak sehat, nggak healthy. Saya lebih baik, maksudnya saya akan ngomong apa adanya, ya kan. I will be like very straightforward ya. Saya akan ngomong, saya inginnya kerjasamanya kita seperti ini yang harapin, ini yang kita bisa tawarin. Bapak atau Ibu bisa membayarkan sekian. Itu saya lebih seneng. Entah penawaran itu ditolak atau diterima, ya sudah, kita harus bisa move on. Iya. Ya kan, tapi jangan, beberapa orang itu yang saya sayangkan itu adalah mereka lebih memandang sisi uangnya atau sisi keuntungannya daripada sisi pertemanan atau hubungan tersebut. Kalau saya kebalikannya, terus terang, saya nggak lihat sisi uangnya. Misalnya ini ada orang melihat nih, kalau si A ini, ini duitnya banyak ini, ini si B ini duitnya nggak banyak, gua nggak mau berteman sama ini, gua mau bertemannya sama si C ini. Kalau saya ngeliatnya nggak seperti itu. Bagi saya semua orang saya anggap rata semua, bahkan jenis kelamin pun juga saya anggap sama. Laki, perempuan di mata saya sama. Kita semua sederajat. Jadi kalau boleh sedikit saya simpulkan, kalau salah tolong dikoreksi. Jadi standar kesuksesan dari Pak Stephen, cara mencapainya adalah bukan sekedar dari pinternya aja ya. Maksudnya kita butuh kan IQ ya, butuh ya untuk mencapai kesuksesan ya. Tapi juga ke EQ-nya juga gitu ya. EQ. Nah, EQ ini di sini Anda menyebutkan topik yang menarik ya, emotional quotient ya, bagi teman-teman yang nggak tahu, ya kan, yang nggak tahu lebih sering disingkat dengan EQ. Itu adalah bagaimana cara kita mengolah, memahami dan memanfaatkan tingkat emosi kita, emotional level kita lah ya, dalam hidup kita. Jadi nggak secara profesional aja, secara personal juga. Dan ini yang menentukan kita bagaimana cara kita menyikapi sesuatu. Entah itu kegagalan, entah itu kesuksesan, entah itu kita marah atau tidak marahnya. Terus cara kita menyelesaikan konflik itu bagaimana. Ada yang suka konflik, ada yang nggak suka konflik, ya kan? Itu semua orang ada stylenya masing-masing. Tapi bagi saya, EQ itu sangat penting. Apalagi di dunia workplace ya, pekerjaan ya. Itu sangat penting karena kalau seandainya seseorang itu EQ-nya kurang baik, ya kan, kurang develop, maka yang akan terjadi adalah orang tersebut akan condong selalu memiliki konflik atau bertentangan dengan seseorang, atau selalu membuat onar dan tidak disukain sama teman-temannya atau atasannya atau bawahannya atau siapapun itu. Jadi akhirnya lingkungan bekerja itu tidak kondusif. Jadi perusahaan itu akan mengalami hambatan di sana. Karena ada beberapa orang yang maksudnya EQ-nya kurang baik. Tapi kalau di mana perusahaan itu didominasi oleh banyak SDM atau pekerja yang EQ-nya tinggi atau develop, udahan, mereka akan sangat sinerginya sangat baik tercapai. Mereka akan tidak mengutamakan egonya masing-masing. Karena orang yang egonya sudah terdevelop, itu dia egonya bisa manage. Jadi dia nggak, maksudnya dalam bertindak itu tidak harus ego saya yang menang, atau saya sedikit-sedikit saya marah atau tersinggung atau bagaimana. Jadi EQ itu sangat penting. Kalau IQ kan kita bisa belajar ya dari
Memang IQ yang orang yang tinggi bisa lebih cepat menghafalkan sesuatu atau belajar sesuatu dari buku, ya kan, dari internet. Kalau orang yang IQ-nya kurang tinggi kan memang lebih susah nyerapnya. Tapi IQ itu bisa diajarkan. Tapi kalau EQ itu it's all about self control ya kalau saya bilang ya. Jadi itu tinggal kemauan diri lu sendiri. Tapi itu bisa diajarkan juga sih, Pak. Bisa, tapi semua kembali ke diri kita masing-masing. Mau nggak? Mau nggak, tapi kalau ada orang karakter saya udah semacam begini. Misalnya nih, Kak Intan menemui, pasti ada kan beberapa orang gitu profesional ya kan, Anda temuin, Anda udah infokan, ngapain sih lu marah-marah kayak gitu ya kan? Apa yang kita capai? Kita tidak mendapat benefit apa, tapi orang itu ya nggak bisa, karakter saya udah kayak begini dari kecil. Nah, itu kita bisa ngomong apa? Iya. Ya kan? Jadi sebenarnya berarti Bapak ketika melakukan pemilihan untuk orang-orang yang ada di organisasi Bapak ya, untuk membangun perusahaan bersama Bapak utamakan EQ ya? Yes, bagi saya EQ is above IQ. Tapi tetap ya saya maunya EQ yang berpendidikan, bukan maksudnya nggak ngerti apa-apa gitu jangan. Ya kan? Harus ada balance lah antara IQ dan EQ, they are both important. Oke, sedikit lagi, sorry sedikit lagi. Boleh minta sedikit tentang Bapak untuk etika bisnis, tentang ya prinsip Bapak perihal etika bisnis yang menurut Bapak Stephen itu yang Bapak jalankan itu seperti apa? Oke, semua berdasarkan atas goodwill, itu kata kuncinya. So it's all about goodwill ya. Jadi goodwill itu apa? Artinya indikasi kita, kemauan kita baik, tulus, kita di depan. Niat kita harus baik, ya kan? Entah orang yang akan kita hadapin itu baik atau nggak baik, itu urusan belakang. Yang penting niat kita baik duluan. Nah, jadi dari situ, ya kan, itu membuat saya membentuk suatu prinsip di mana kalau niat saya baik dan kalau disambut dengan baik, saya akan lebih baik lagi. Nah, tapi kalau sebaliknya, kalau niat saya baik disambut dengan tidak baik, apakah itu membuat saya akan membalas dendam atau saya membalas tidak baik dengan tidak baik? Tentu tidak. Itu adalah pilihan bagi saya kan, benar kan? Iya, betul, dan saya memutuskan untuk saya stop di sana aja. Jadi kalau etikat saya baik di depan, dibalas dengan tidak baik, saya garisin seperti ini. Artinya nggak balas dendam, Pak. Nggak usah. Ngapain? Nggak usah. Itu kan nanti akan mengganggu ketenangan hati kita. Nah itu loh, itu pentingnya di mana lagi EQ lagi bermain peran di sana. Kalau kita mau balas dendam, artinya EQ kita kurang baik. Tapi kayak gemes nggak sih? Kayak gemes. Kita punya power untuk membalikkan keadaan, tapi kita nggak. Power, look, there's always somebody above us. Jadi jangan pernah merasa kita maksudnya yang paling tinggi, paling powerful. No. There's always people like above us, itu selalu ada. Jadi kita harus ingat, jangan lupa daratan selalu di bawah. Ya kan? Jadi nggak merasa kayak di atas angin gitu, jangan. Nggak boleh. Ya boleh. Jadi tapi ya ada drawbacknya juga sih, karena etika saya goodwill itu karena sering dapatnya nggak baik. Artinya apa? Banyak juga teman-teman yang bilang ke saya kalau saya ini seseorang yang naif atau dimanfaatkan oleh orang. Tapi bagi saya nggak gitu main ya, saya nggak masalah sih kalau ada orang mau mengatakan, oh Pak Stephen sering dimanfaatin orang. Sebenarnya dimanfaatin orang berarti kita bermanfaat bagi orang lain. Tinggal dibalik aja kata-katanya ya. Sisi baiknya kan itu kan. Artinya kan kita beramal kan. Iya kan. Kita kan menjadi titik baik di kehidupan mereka kan. Iya. Saya senang-senang aja sih. Asal nggak ngerugiin sih Pak. Ya. Mungkin akan dikatakan, kita bakal dikatain naif or stupid itu ketika itu jatuhnya ngerugiin. Yes. Tapi kalau dimanfaatin dan kita nggak merasa dirugikan, jatuhnya paham. Dan itu lagi sekali lagi orang ngatain kita naif atau stupid. Ini tuh kembali lagi ke level EQ-nya kita. Kalau EQ-nya kita nggak baik, kita pasti condong membantah. Atau kita nggak terima, atau kita membalas, ece-ecean lah, apapun berdebat lah ya kan? Tapi kalau orang EQ-nya yang terdevelop, atau bagi saya ya, kalau saya nggak ngomong EQ saya sangat baik ya, saya juga masih in progress ya. Saya masih improving terus ya. Belajar terus. Hidup itu it's all about life learning experience ya. Jadi kalau ada orang yang mengatai saya seperti itu, yang saya lakukan adalah apa? Look, I know who I am, I know what I am. Saya tahu diri saya sendiri, saya tahu saya itu apa, kemampuan saya apa, batasan saya apa. Saya nggak perlu orang lain yang memberitahukan ke saya, oh Anda goblok, oh Anda pandai, oh Anda apa, ya kan? I don't need people to tell me that. Jadi saya tinggal ignore aja suara-suara yang di luar sana seperti itu. Keep going, karena yang penting yang kita lakuin kan tulus, kita halal, kita nggak ngerugiin orang lain. So kenapa kita harus
peduli sama orang-orang itu ngatain kita, entah kita A, entah kita B, kita C, ya kan? Benar kan, Kak? Benar. Ya kan? Kalau kita ngeladenin mereka, akhirnya kita apa? Kita menghabiskan waktu dan tenaga kita untuk meladeni sesuatu yang nggak bermanfaat bagi kita, kan? Apa untungnya bagi kita kalau kita merubah persepsi orang tersebut yang menyebut kita stupid, dan sekarang kita berhasil meyakinkan mereka bahwa kita bukan stupid. Enggak. Kita hanya kayak ngasih kepuasan buat dia aja. Ya, bisa jadi dia akhirnya ya, teryakinkan, tapi bisa jadi dia tambah ngotot, iya kan? Iya. Ada dua outcome kan? Yang dua-duanya outcome ini nggak baik bagi kita. Waktu kita terbuang, energi kita terbuang. Berarti Bapak kalau terima masukan orang itu filternya apa? Kadang kita butuh orang untuk menampar kita kalau kita bikin salah. Oh yes. Jadi filternya adalah? Filternya ya di sini, Bu, ya di otak kita sendiri. Kita harus punya pandai. Keyakinan terhadap diri sendiri. Ya itu tadi EQ tadi, kembali ke EQ. Filternya itu di EQ bukan di IQ. Nah, jadi kalau orang EQ-nya kurang terdevelop, maka ya kan filternya kurang baik gitu kan ya, takeaway-nya kurang baik gitu kan. Tersinggung kan kalau orang dikatain naif atau bodoh tadi seperti contoh saya tersebut itu kan, jadinya apa? Tersinggung kan? Kalau tersinggung nadanya udah mulai naik kan, olot-olotan kan, nggak selesai. Orang juga di sekitarnya juga ikut terganggu kan, itu ngapain dua orang itu beradu debat itu, apa yang didebatin juga nggak penting ya kan. Tapi kalau IQ-nya baik, filternya juga baik. Artinya apa? Udah nggak usah gue bantah. Oh iya ya, terima kasih ya udah bilang saya stupid. Kalau saya gitu, makasih, I'll take it gitu kan. Oh thank you ya, berarti next time I will be smarter ya. Saya bilang gitu, nggak apa-apa. Sorry ya, saya bodoh ya bagi kamu ya. Iya, mantap sih. Ya simple. Tapi ego kita jangan kemakan. Nah itu loh, kalau IQ-nya kurang baik, ego-nya pasti terserang. Kita harus jaga ego kita. Loh, tidak ada yang tahu diri kita sendiri selain diri kita sendiri. Bukan orang tua kita, bukan pasangan kita, bukan anak kita, bukan orang tua kita, tapi kita yang tahu kita itu seperti apa, ya kan? Iya, betul. Jadi ya, kita nggak perlu orang lain yang kita butuh pengakuan dari orang lain bahwa kita ini pandai, kita ini good looking, atau kita ini smart, atau apa. Itu semuanya pendapat orang, dan setiap orang bebas untuk mengutarakan pendapatnya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan kehendak itu. Karena kalau terlalu ngedengerin juga kita agak susah melangkah gitu nggak sih? Nah itu yang kita nanti kan? Makin panjang ini, sorry ya. Jadi ini yang gimana? Oh banyak teman-teman di luar sana itu yang ngomong sama kita itu kan hati-hati harus lebih choosy ya dalam relationship kita itu. Hindari yang namanya toxic relationship. Nah toxic relationship bisa dalam personal, bisa dalam profesional. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, yang selalu mengkritik kita itu bukan untuk membangun, tapi mengkritik kita itu untuk menyerang ego kita, untuk menjatuhkan kita, nggak ada benefit yang kita dapetin. Ya kita harus sekali lagi menggarisi. Artinya ya kita mengurangi kan kontak kita atau komunikasi kita dengan orang tersebut. Fokus ke yang membangun kita. Fokus kepada teman-teman atau orang-orang di sekitar kita yang membangun kita. Memberikan kita kritik tapi yang membangun. Nggak apa-apa. Kita nggak cari orang yang yes man loh, maksudnya yang ya apa katamu aku ikutin, jangan, itu juga useless. Kita nggak mau mendengarkan itu. Kita mau mendengarkan pendapat, input yang konstruktif. Itu yang kita butuh, orang-orang di sekitar kita itu. Nah ini yang susah Kak, untuk memfilter yang toksik sama yang produktif. Ini susah ini. Pembahasan ini nggak saya dapat di kuliah. Nggak akan Anda dapetin di kuliah. Saya juga nggak dapat. Nggak dapat ya? Saya nggak dapat juga. Harus menjalani proses hidup ya. This is a process. Life is a process. This is a lifelong process. Yes. Seru banget sih, Pak Steven. Semoga bermanfaat. Aduh, seru sekali ngobrolnya ini. Kenapa? Waktunya singkat sekali, Pak Steven ya. Semoga hasil obrolan kita kali ini bisa kayak untuk saya pribadi ya, saya akan memantapkan diri setiap langkah saya ya. Semoga dengan teman-teman yang lihat acara kita, ngobrol kita kali ini bisa jadi masukan yang baik. Amin. Mantap melangkah. Amin. Jadi tadi saya hanya sharing sih, saya bukan maksudnya ini cara saya yang benar nih, paling benar, enggak, saya hanya sharing aja experience saya. Bisa benar, bisa salah, bisa cocok, bisa nggak cocok, itu kan tergantung individu masing-masing ya. Tapi sangat menarik sih obrolan kita kali ini karena saya pribadi juga dapat banyak masukan, dapat banyak pelajaran, terus untuk lebih meyakinkan diri sendiri, maksudnya ketika kita pasti yakin terhadap sesuatu, nggak boleh mundur akan apapun. Sangat yakin terhadap diri sendiri, pasti bisa. Karena nggak ada yang maksudnya yang mendorong kita selain diri kita sendiri.
maksudnya secara awet ya, secara permanen ya. Harus diri Iya. kita terus yang memacu diri kita untuk lebih baik terus, ya kan? Belajar terus. Nggak ada. Nggak boleh ngarepin orang Nggak lain, ada nggak boleh ngarepin. kesuksesan yang dikasih, harus diraih sendiri. Nah iya, sesuatu yang instan juga Iya. pasti nggak akan bertahan lama. Kalau kita ingin sesuatu yang bertahan lama ya, Proses kita ya harus Pak ya. raih dan capai itu dengan proses, Iya. dengan bertahap. Hmm. Nikmatilah prosesnya itu. Dinikmati. Prosesnya ya, entah itu jatuh bangun itu seru prosesnya itu. Dan itu yang saya alami dan saya rasa teman-teman di luar sana juga mengalami hal yang sama. Dinikmatin, Nggak ada gengs. yang Jadi beda. kalau sekarang kalian sedang berproses dan merasa terengah-engah, berkeringat, bercucuran darah, dinikmatin dulu. Siapa Yes. tahu tropinya memang di belakang sono, nungguin tuh never give up. buat dijemput ya tropinya. terus semangat terus, gengs. Terus semangat. Thank you Pak Stephen atas Sama-sama. obrolannya hari ini. Sama-sama. Sangat-sangat menginspirasi. Boleh ya next kita ngobrol temanya yang lain ya Pak ya. More than welcome. Selalu seru ngobrol Yeah. sama Pak Stephen ini. Yeah. Oke, see you art people. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Bye. Bye, people.